Kunci, Mi. Kunci rumah. Tar dulu deh, kuncinya lagi diambil Umi. Bentar. Tutup. Hah? Kakaknya tutup. Kakaknya rumah nanya. Apa? Nih ibu-ibu tuh nggak ada yang ikut. Kemarin banyak bu nggak ada yang ikut. Buka. Tunggu mama bentar. Kuncinya diambil mama. Udah jam 9:12, kita mulai aja gimana nih? Kalau masih mau nunggu yang lain? Yuk, gas aja, gas. Dik, siap nih. Tunggu 5 menit ya, panggilan alam. Oke lah. Lanjut.
Ya, kita masih nunggu pembicaranya dulu ya. Bang Andi nih, Bang Haji Andi. Lagi ada panggilan alam dulu katanya. 5 menit lagi insya Allah kita mulai. Di, gimana Di? Udah selesai Di? Oke. Udah. Ya udah kita mulai ya. Buka dong kameranya dong. On cam. Biar kelihatan. Yang lainnya udah bisa kita mulai ya. Ada Yahya, ada Agus, ada Hadi Sofyan, ada siapa nih? Dan Uli. Bang Hakam keluar, Bang Hakam. Yuk, mulai yuk. Ya udah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu dalam forum kedua kita, dalam diskusi kedua tentang investasi saham. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan materi yang luar biasa dari pemateri kedua kita setelah pemateri pertama, yaitu kemarin Bang Yahya, dan saat ini pemateri kita yaitu Bang Haji Andi Permana. Beliau sudah ikut seminar investasi saham yang insya Allah dilatih oleh coach yang luar biasa juga, dan juga dengan investasi yang cukup lumayan ya Bang Andi ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang udah didapat bisa diberikan kepada kita semua di malam hari ini. Kalau untuk mindset tentang investasi saham yang lalu udah disampaikan oleh Bang Yahya, bisa dibuka ya di YouTube-nya karena sudah masuk YouTube. Dan mungkin malam hari ini kita lebih fokus kepada analisa fundamental, bagaimana kita bisa menganalisa, memilih emiten atau saham perusahaan yang memang bagus untuk kita pilih, untuk kita beli sahamnya, agar supaya apa yang telah kita investasikan tidak menjadi sia-sia, dapat membuahkan hasil ke depannya. Baik, mungkin itu pengantar dari Aneh. Kita buka dulu untuk menambah kelancaran keberkahan acara malam hari ini dengan baca suratul Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, langsung aja kita mulai untuk penyampaian materi tentang analisa fundamental yang akan dibawakan oleh Bang Haji Andi, coach kita. Baik, Bang Haji Andi, waktu kami persilahkan. Mic-nya dibuka dulu, Di. Nggak kedengeran, Di. Lupa, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP-nya aneh. Nggak usah pakai video ya, biar nggak feedback. Suara ente ini bergema. Ya, Kayak ekornya ketinggian. bukan kayak ketinggian, ini pakai dua ini. Pakai HP, pakai komputer. Bisa share screen nggak ya? Ini hostnya mana? Kayaknya ente udah jadi co-host, Di, bisa langsung. Udah jadi Host. Nah, Udah aneh keluar lagi. Maksud pakai yang ini aja nih. Halo? Ini belum bisa nih share screen-nya. belum bisa. Yahya, ente jadi co-host nggak ya? Iya, iya. Wait, sebentar. Aneh buka dulu nih ininya. Oke, Ndi. Udah bisa, Ndi. Coba, Ndi. Ya. Share screen. Wait. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali di materi saham ya. Insya Allah mudah-mudahan berguna bagi semua dan bagi Anir sebagai pemateri. Ya, sebenarnya sebagai awalan mau coba review aja yang sudah disampaikan Bang Yahya ya. Jadi bagaimana sih investasi saham atau pasar modal? Nah, ini salah satu investasi yang dulu yang pernah menjadi momok ya. Ini dulu justru jujur adalah skeptis ya terhadap saham. Ternyata setelah dibuka pengetahuan tentang saham dan peluang-peluang itu luar biasa gitu. Oke, dari saham itu sendiri ya, seperti yang sudah sampaikan, ada surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan atau terbatas sebagai emiten. Terus apa sih keuntungan investasi saham? Itu pertama ada capital gain, yaitu keuntungan modal yang diperoleh seorang investor ketika harga penjualan dikurangi jumlah harga beli saham. Sebagai contoh, misalkan kita beli saham di harga 100, kalau kita jual di angka 1000 dan nah itu 900-nya itu ada sebagai capital gain. Lalu dividen itu sebagai pendapatan dibagi hasil yang dibagikan oleh pemegang saham. Dan ada satu lagi ada compounding interest atau compounding growth. Itu adalah penambahan nilai investasi yang berasal dari keuntungan yang diinvestasikan kembali. Seperti apa sih maksudnya? Yaitu misalkan dari kita punya modal 100 juta, contoh ini
ke modal 1 juta, lalu dengan annual return-nya 20%, dan modal akhir ada 10 juta, dan uang itu tidak diambil tapi diputar lagi sebagai modal untuk mendapatkan hasil di tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, sebelum jauh kita ke materi, ini sebagai PR kita semua ya. Sebenarnya tujuan kita belajar saham ini untuk apa sih? Ya, what is your big why gitu. Coba kita coba tanamkan kita pikirkan dulu apa sih big why kita untuk kita bisa mau berinvestasi di saham ini. Minimal 5 lah. Anda sendiri sih sudah buat sendiri ya pribadi. Nah, kenapa harus dibuat? Inilah sebagai bensin, sebagai bahan bakar kita mencapai berinvestasi ya. Jadi kita lebih semangat dan konsisten dan fokus, dan semangat, konsisten, dan fokus. Ini 3 itu. Nah, tanpa ya big why ini growth untung progresnya akan kurang gitu. Jadi ini sebagai pemicu kita untuk terus maju mencapai goal big why kita seperti itu. Ini yang sudah disampaikan Bang Yaya, ada investor fundamental dan investor teknikal, atau kita sebut juga trader. Kenapa trader disebut investor juga? Karena dia menginvestasikan uangnya di pasar modal dengan harapan mendapatkan capital gain seperti itu. Nah, posisi kita mau di mana nih? Apakah sebagai investor atau trader? Nah, untuk investor sendiri kita tahu ya, kita ada Warren Buffett yang ada di luar, terus ada Lau Kei Hong yang di dalam negeri. Ini kalau disebut juga sebagai Warren Buffett Indonesia. Lalu yang kita tahu semua adalah Sandiaga Uno yang pengusaha sukses, yang dia sukses di saham-saham di Saratoga gitu. Nah, ada beberapa tipe developer investor yang inilah seorang investor yang dia berinvestasi di saham dalam jangka 1 sampai 5 tahun atau lebih atau long term. Lalu ada core investor, investor yang berinvestasi dalam jangka waktu 3 sampai 12 bulan. Nah, ini biasanya sebagai bisa disebut juga dividend hunter. Jadi mengincar dividen yang setiap tahun diberikan oleh perusahaan dan juga mengincar capital gain selama dia berinvestasi di saham. Lalu ada investor technical trader. Jadi investor yang dari pasar saham yang memperhatikan teknikal berupa harga dan volume grafik. Nah, untuk tokohnya sendiri dia diwakilkan oleh, nah ini mungkin belum banyak yang tahu, adalah ini Dan Zenger. Nah, Dan Zenger ini yang sebagai trader ulung ya. Jadi dulu dia mempunyai trader dengan modal $10.000, itu bisa dalam 2 tahun itu bisa menghasilkan 18 juta US dollar dalam waktu 2 tahun gitu. Bisa nggak? Bisa, ternyata emang ada hitungannya. Nah, ini dibagi beberapa kategori. Ada swing trader ya. Jadi investor yang membeli dan menjual saham dalam waktu bulanan dalam jangka 1 sampai 4 minggu atau short term. Lalu ada momentum. Jadi seorang yang berinvestasi dalam jangka waktu kanan, di 1 minggu aja. Lalu ada yang disebut juga ODT, one day trading. Jadi seorang yang membeli dan menjual saham dalam waktu 1 hari aja. Gitu. Jadi misalkan kan saham dibuka pasarnya di jam 9 dan ditutup di jam 3. Gitu. Jadi ODT ini, trader ODT dia beli saham di jam 9 atau jam 10 dan jual di menjelang penutupan pasar saham. Seperti itu. Dan ada juga scalper. Scalper ini yang membeli dan menjual saham dalam waktu sangat cepat, tuh di bawah 1 jam. Jadi di bawah 1 jam dia
beli nih, terus langsung targetnya misalkan 0,5% atau 1% langsung dijual sama dia. Gitu. Nah ini mungkin sudah banyak yang tahu juga, ini Mary Iriana, nah salah satu juga seorang trader juga, mungkin nggak tahu ya, banyak kalau kita baca historinya itu, dia salah satu trader juga, dia sukses karena berinvestasi di saham seperti itu. Dan sekarang dia sudah mempunyai sekuritas sebagai broker ya, broker untuk para bisa seperti kita bisa trading di sekuritas seperti itu. Lalu melanjut ke majelis hukum tentang saham ini. Jadi ada fatwa MUI tentang trading saham. Jadi bisa lihat sendiri ntar di fatwa nomor 80 tentang prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dari bursa efek. Nah, ini ntar ini nggak usah dibacakan, ntar bisa searching sendiri. Jadi insya Allah secara hukum itu sudah ulama-ulama di Indonesia kita sudah membolehkan. Gitu. Dan alasannya sudah aneh utarakan di minggu kemarin ya. Selama ada 4 unsur transaksi jual beli, maka transaksi sah. Gitu. Meskipun administrasinya itu pembeliannya dilaksanakan di kemudian hari, itu nggak masalah seperti itu. Silakan ntar mungkin ada masukan lain atau ada hujah lain untuk bisa share sama-sama. Oke. Oke, sebenarnya ada materi lagi, cuman aneh sampai situ dulu. Kita lanjut ke Oke, kita langsung lanjut ke materi utama, yaitu Six Magic Number of Fundamental Analysis. Nah, ini yang materi utama kita. Sebelum sambil menyimak materi ini, sudah pada ini belum? Download aplikasi RTI. Apa, Bang Andi? Sudah download aplikasi RTI nggak di HP? Nama aplikasinya RTI. RTI ya, RTI Bisnis. Udah Bang, udah. RTI bisnis sudah. RTI. Ya, memang udah dari lama. Lanjut deh, yang itu saya coba download dulu. RTI. Ya. RTI. Udah. Oke, lanjut. Terus register dulu itu. Enaknya sih masing-masing biar sambil Andi jalan, yang lain ini ya yang belum install dan bisa register, jadi nanti enak sambil jelasin. Lanjut nih. Soalnya kita sekalian simulasi ya, jadi pada saat boleh Pak. Tadi enaknya install dulu aja nih, kasih waktu 5 menit, nggak sampai ya. kayaknya. Nah, jadi langsung dilihat enak. RTI, tulisannya RTI Bisnis, jadi bisa langsung di App Store ya. Itu kalau udah, nanti tinggal register email sama passwordnya, nanti bisa langsung tinggal login aja. 3 menit ya, 3 menit kita kasih waktu buat teman-teman bisa install RTI. mana sih? Emailnya mesti Google ya? Nih, RTI ini nih.
ke simbolnya nih. Saya lihat Nggak. nggak? Email registrasinya Oh iya, mesti iya. Google. Mesti Google. Coba kita Google. Oke. Simbolnya yang ini ya, RTI Business. Oke, gimana Bang Agus? Yang lainnya udah install RTA Business? Udah saya. Oke, udah masuk nih Bang. Oke, kalau udah register? Udah. Udah, Bisa. oke. Kalau udah ya. Udah. Sip. Jawabannya Udah udah login. ya. Sip. Lanjut nih. Wait. Oh, jadi aneh jadi hilang. Where is it? Oke, ada semua ya. Oke, jika sudah diinstal semua, jadi, nah kenapa harus kita menggunakan FP atau fundamental analysis? Jadi untuk memilih perusahaan yang potensial untuk diinvestasikan. Terus kedua adalah memastikan bahwa investasi didasarkan pada kinerja perusahaan dan tidak semata-mata berdasarkan spekulasi harga atau juga berdasarkan info dari rekomendasi seseorang. Jadi harapan aneh sama ayahnya itu kenapa kita kan waktu itu sini apa Desi ya waktu itu bilang kasih tahu dong mana aja sih yang bagus gitu biar kita dibeli ya. Karena aneh sih bisa aja ngasih cuman atau anehnya ya ayahnya bisa aja ngasih cuman akan lebih baik lagi kalau juga teman-teman bisa mengetahui gitu bisa tahu cara bagus nggak sih nih perusahaan yang saya mau ambil sebagai investasi gitu. Jadi nggak berdasarkan rekomendasi semata gitu. Ya sah-sah aja sih sebenarnya rekomendasi, cuman akan lebih afdol gitu. Jadi karena ada gregetnya juga gitu. Kalau kata Peter Lynch itu know what you want, you own, and know how you own it. Jadi kita harus tahu apa yang kita punya dan kenapa saya punyai. Nah, ini alasan kenapa kita harus mengerti fundamental analysis. Jadi apa sih fundamental analysis? Itu adalah kemampuan membaca keuangan. Jadi seperti itu. Lalu laporan apa aja sih ada situ di fundamental analysis, ada laporan neraca atau balance sheet, laporan laba rugi ada atau income statement, lalu ada laporan arus kas. Nah, di balance sheet analisis sendiri atau ada NTA atau net tangible asset, ada price to NTA, ada current ratio, debt ratio, ROE atau return of equity, ROE atau return on asset. Lalu di income statement atau ada EPS, earning per share, ada PER, ada price earning ratio,
revenue and profit growth, net operation margin, dividend yield, dan dividend payout ratio. Lalu di cash flow analysis juga ada beberapa model ya, yang bisa analisa. Nah, ini yang tadi yang kemarin sempat hot ya di grup kita Ataro ya, kalau nggak salah namanya, Anda lupa. Bagaimana kita bisa melihat cash flow dari satu perusahaan, misalkan nilai operatingnya yang sehat seperti apa, yang beresiko seperti apa, yang masalah seperti apa. Nah, dalam yang telah Anda pelajari dalam training yang Anda lakukan di bulan April, jadi ada 6 magic number yang sebagai indikator bahwa ini loh bagus loh saham ini yang bisa saya ambil sebagai long investment. Nah, di sini bisa kita lihat ada EPS. Nah, apa sih EPS? Ada IP, intrinsic value, MOS, terus ada ROI, ada PER, ada CPS, ada dividend yield. Nah, dividend yield itu adalah bonus. Seperti itu. Nah, EPS apa sih? EPS itu adalah pendapatan bersih perusahaan selama setahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Nah, indikatornya apa? Adalah EPS-nya adalah positif. Seperti itu. Apa nih? Ulang di pelan-pelan di. Apa tuh? IPS. EPS itu pendapatan bersih perusahaan selama setahun dibagi dengan jumlah profit berarti ya. Jumlah rata-rata dibagi profit per tahun ya. Tahun dibagi jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Nah, indikator itu bagus apa enggaknya? Bagi jumlah saham yang beredar. Indikator bagus apa enggaknya adalah dia mempunyai PE positif. Nah, ntar di RPI ada. Gitu. Lalu ada IV, intrinsic value. Nah, rumusnya adalah IPS kali 8,1. Nah, 8,1 ini apa nih? Ini konstanta yang sudah yang dipakai oleh para ahli investment ya. Sebenarnya ada pembahasan lagi, cuman malam ini kita tidak membahas itu karena akan panjang dan tidak menarik. Karena kita bukan, Anda sendiri bukan, ya tidak kurang berminat lah. Kecuali kalau kita akan sebagai pengajar ya, ini wajib kita tahu nih konstanta ini, 8,1 konstanta ini dari mana gitu. Cuman yang malam ini kita akan coba fokus bagaimana kita mau bisa mendapat cuan gitu, seperti itu aja. Itu yang jadi fokus kita. Lalu apa sih indikatornya? Indikator adalah IP lebih besar market MP ini market price ya, jadi harga pasar. Jika harga nilai IP lebih besar dari MP market price-nya adalah under value. Jadi harganya itu di bawah. Ini jadi worth it kalau kita beli ini. Tapi kalau IP-nya di bawah lebih kecil daripada harga pasar, nah ini harganya over value atau harganya sudah kemahalan. Nah, ntar ada kita beberapa, kita bisa lihat ntar sebagai contohnya di RPI. Lalu nomor 3 ada MOS, kalau nggak salah itu namanya margin of share. Nah, ini cara menghitungnya adalah market price dikurang NAVS. Nah, NAVS itu net asset value share, kalau nggak salah seperti itu. Kita dulu pelan-pelan di. MOS tadi apa di? MOS itu margin of share. Apa tuh artinya? Jadi margin antara apa? Nilai antara nilai market dari selisih harga antara market price, harga pasar dengan harga yang dia keluarkan, seperti itu.
Nah, indikatornya jika MOS-nya ini di bawah 1, nah itu bagus seperti itu. Lalu indikator keempat ada ROI, Return on Equity. Nah, ini ROI ini adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas ya, yang dinyatakan dalam persentase. Nah, ROI ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas. Seperti itu. Kalau kita merujuk ke Warren Buffett itu standar ROI dia adalah 15%. Jadi kalau dia melihat salah indikator pertama adalah jika satu perusahaan memiliki ROI di atas 15%, nah ini worth it untuk ditinjau dilihat sebagai kandidat saham dia saham yang akan diambil seperti itu. Lalu di kelima ada PER atau price to earning ratio. Nah, ini menggambarkan harga saham sebuah perusahaan yang dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Jadi analisa PER ini untuk dapat dilakukan kalau bisa kita bandingkan dengan perusahaan dengan satu jenis yang sama seperti itu. Jadi misalkan kita membandingkan PER dari BCA dengan Mandiri gitu. Jadi kita bisa lihat ini PER-nya bagus apa enggak seperti itu. Tadi Lalu apa tadi? Pengertian PER. Pelan-pelan Ya. Di. Pengertian PER apa tadi? PER itu apa tadi jadi lupa. Harusnya tulis ini apa definisinya gitu. PER itu PER itu ada hubungannya sama EPS. ya EPS. Jadi laba yang dihasilkan perusahaan tersebut, intinya seperti itulah. Enggak, harga misalnya harga hari ini Telkom 3.500 dibagi IPS-nya misalnya 1.000. Misalnya IPS-nya 1.000. Nah, jadi nilai PER-nya 3,5 tuh, 3.500. Ya. Gitu ya dia. Harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan. Tadi dulu aneh translate nih. Berarti PER itu adalah harga saham dibagi dengan IPS gitu ya? Betul. Ya. Nah, indikatornya adalah jika harga nilai PER-nya itu di bawah 10, nah itu worth it untuk kita ambil sebagai uang investment. Jadi semakin kecil nilainya semakin bagus. Lalu yang terakhir, indikator terakhir BVPS, Book Value Per Share. Ini nilai buku per lembar saham. Nah, jadi nilai dari ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, ini juga untuk melihat sebenarnya ini harga sahamnya itu wajar apa enggak seperti itu. Jadi yang sudah pernah dijelaskan sama Yahya di minggu kemarin. Nah, rumusannya adalah jika BVPS nilai BVPS lebih besar dari market price, nah itu under value. Nah, itu bisa kita ambil. Sedangkan kalau BVPS-nya lebih kecil daripada market price, nah itu over value. Nah, ini sarankan jangan diambil gitu. Tadi rumus nyari BVPS gimana? Apa udah ada di RTI sudah ada? Oh, nggak ada. Ini kita harus analisa sendiri. Ada rumusnya kan? Iya, ini aja kan BVPS kan berapa nilai, ntar di RTI ada nilainya. Oh iya, maksud saya maksud Anda itu BVPS di RTI itu udah ada nilainya gitu ya? Iya, udah ada. Oke. Nah, sebagai bonus ada dividend yield. Dividend yield ini Warren Buffett juga. Jadi ini coba indikator tambahan ya. Jadi misalkan dia perusahaan itu bisa memberikan 7% annual dividennya. Nah, ini worth it banget untuk kita ambil seperti itu. Tambahin dikit nih, boleh nih? Oke, silakan Bang ya. Jadi definisi dari BVPS itu adalah
total aset dibagi dengan total lembar saham yang beredar. Jadi bisa dibilang Total aset dibagi jumlah saham yang beredar. betul. Jadi total aset itu adalah total ekuitas ya. Jadi ini nyebutnya total ekuitas sama dengan total aset. Jadi ibaratnya modalnya suatu perusahaan segitulah. Beda sama ini apa capital apa namanya? Market capital. Ah, Kalau beda. market capital itu jumlah lembar saham yang beredar dikali dengan harga saham saat ini. Kalau market capital apa tadi? Ya, ulang. Jumlah lembar saham yang beredar saat ini, misalnya Oke. Telkom punya 1 juta lembar saham, dikali dengan harga per lembarnya 3.500. Nah, 1 juta kali 3.500, 3,5 miliar. Nah, itu market capital namanya. Oke, siap. Lanjut. Lanjut, Di. Oke. Kita buka RT ya. Biar edit. Apa nih, aneh nyala mulu, soalnya biar nggak kelewat nih. Ya. Gemes banget. Istilah-istilahnya baru soalnya. Ya, saya bisa ulang lah ke dicari sendiri. Biasanya kalau udah 2 kali 3 kali nyoba analisis sih biasanya sih udah lancar. Oke, kita buka RT ya. Oke. Apa dulu nih? Perusahaan apa yang mau kita lihat? Oke, ISP ya. CK boleh, CK. Kita boleh. Wilmar. Ya. Oke, kita lihat Wilmar. Ini kalau double share bisa nggak sih ya? Nggak bisa ya? Oke, kita lihat ya. Pertama apa tadi? IPS ya. IPS kita sambil ditulis ya. Tadi kan ada 6 ya. Iya. IPS kita harus positif. Oke, kita lihat ya. Di sini nilainya berapa? 330. Ini positif ya. Ini enggak minus. Kalau IPS sudah ada datanya, nggak usah perlu dihitung lagi ya, dia. Enggak ada lah, percaya aja lah. Di RTI udah ada ya. Ya udah, Oke, lanjut. udah ada. Positif. Oke, berarti oke. Oke. Sekarang IV-nya. IV-nya itu tadi apa? Misalnya ada ingat? Apa? IV, lanjut. IV itu IPS kali 8,1. Ya, berapa jadi itu? 330 kali 8,1. Itu ya. Intrinsic value. Hidden dulu. IPS-nya 330 kali 8,1. 8,1. Berapa tuh? Dua 2.673. Nah, 273 ya kan? Nah. Market price yang mana? Market Market price adalah price-nya yang mana? di sini.
Nih, ada paling atas 1.860. Oh, Nah, itu berarti hasilnya marketplace. apa? Berarti lebih tinggi. Under value. Under value ya, berarti oke. Oke ya. Kalau under value oke ya berarti ya. Berarti harga murah nih, harga pasar. Lanjut ke ketiga, MOS. MOS ini market price dibagi NAVS. Nah, NAVS yang ini. Market price yang ini, NAVS Ya. yang ini. Jadi, Dibagi apa? NAVS. ya, NAVS itu apa tuh tadi? ini net asset per share. Jadi, market price kan 1.860 dibagi 2201. MP dibagi NAVS ya? Ya, market price dibagi dengan NAVS. Nah, apa yang ini ya? Persyaratannya kelihatan sih? Kelihatan nggak? NAVS 2201 ya? Ya, NAVS 2201. Nah, kesimpulannya apa? Oke ya, berarti di bawah 1 ya. 0,845. Ya, oke ya berarti ya. 0,845. Oke, lanjut. Di bawah 1 berarti ya? Oke ya, good ya. Oke, good. Lalu ada ROI, Return of on Equity. Nah, ini 15%, pas banget. Ya, meskipun nggak lebih ya. Kalau standar Warren Buffett kan di atas Lebih 15%. Nah, 15%. Cuman ya ini oke lah, masih worth it lah. Bagus. Berarti itu nggak usah dihitung ya, Andi ya, untuk ROE ya. Masukin aja. Oke. Nah, sekarang nilai price per earning-nya. Jadi price per earning-nya itu kalau semakin digitnya makin jadi kalau cuma 1 digit itu berarti bagus, enggak sih itu. Mana per? Per. Price per earning ratio 5,64. 5,64. Nah, berarti Mana sih per tadi? ini kelihatan nggak? Valuation ya. Oke. 5,64. Berarti dia semakin kecil semakin bagus ya kalau per itu ya. Misalkan PR-nya di atas 10, misalkan 14, 12. Cuma kalau apa tim termasuk blue chip ya oke lah, nggak masalah. Jadi fleksibel aja gitu. Salah satu ya. Nambahin dikit deh. Ya, silakan. ROE tadi definisinya mungkin kalau Fitri masih agak bingung, ROE itu kalau definisi itu kan adalah sebenarnya dia return of equity itu berarti laba bersih dibagi dengan total ekuitas, Fit. Jadi ibarat kata profit selama 1 tahun berarti ya? Laba bersih, EPS lah anggaplah. Tapi bukan EPS sih, laba bersih ya. Laba bersih yang laba bersih. Selama 1 tahun dibagi dengan total ekuitas. Bahasa kasarnya begini, bahasa simpelnya adalah kalau Fitri punya modal 10 juta, terus dalam 1 tahun ngembaliin pengembaliannya atau bersihnya adalah 1 juta, dari 10 ke 1 juta berarti 10% tuh. Jadi orang sering ngomong kalau deposito ROE-nya berapa? Ya udah 6% kan. Bunga deposito kan 6%. Nah, itu ROE itu. Oh, berarti istilahnya keuntungan yang diberikan perusahaan kepada kita ya? Ya, jadi keuntungan dibagi dengan modal. Oke. Bahasa sederhananya itu gitu. Jadi kalau 15% ya tinggi dong, di atas bond, ya. Di atas deposito, di atas yang lain-lain gitu. Makanya kenapa Warren Buffett ngasih 15%. Lanjut di tambah dikit ya, di apa ya? Oke, siap. Mantap. Jadi parameternya di atas dari investasi-investasi yang lain gitu lah ya, makanya dipatok 15%. Betul. Kalau di bawah itu ngapain? Kalau ROI-nya cuma 3%, mendingan deposito. Nggak usah di saham. Paham. Nah itu tadi rumusnya laba bersih dibagi MP ya, berarti ya total aset ya? Apa? Betul. Yang mana? Bisa dibilang begitu. Laba bersih dibagi total aset atau ekuitas. Ya. Oke, lanjut nih. Oke. Lanjut ke BVPS ya. BVPS.
Nah, kita lihat BPS ini rumusannya jika BPS-nya lebih besar dari harga pasar, dia under value. Nah, sebaliknya juga gitu. Jika BPS lebih kecil dari harga pasar, dia over value. Nah, BPS yang mana? BPS. Nah, ini BPS. Ini BPS-nya 2201. Lalu market price-nya berapa? 1860. Mana Berarti BVRS yang mana? ini nih, benar nggak? Oh, itu. BPS. Kan 2201 ya. Ini market Iya. price-nya 1860. Berarti kesimpulannya BPS-nya lebih besar dari market price. Berarti under value. Oke, berarti wah, oke banget dah. Oke, semua ada 6 indikator oke. Oke ya. Oke. Nah, ini bonusannya. Nah, bonusannya ada nggak? Ada. Dividend yield 5,38%. Tadi kan indikator kan 7% ya. Ya ini oke lah gitu. 5,38%. Gimana? Tadi kalau misalnya dividen yield kan yang di tabel kalau lebih dari 7% oke. Oke Nah, banget. di sini- Cuma ini kan sebagai bonus aja ya. Misalnya dividen yield kan ada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan dividen yield, cuman dia growth gitu. Jadi hanya memberikan capital gain. Jadi ini hanya sekedar bonus aja sih. Jadi kalau ada dividen yield, mantap banget udah nih. Oke, Nah, paham. Nah dari ini kan nama dari perusahaan Wilmar ya, Wilmar CK ya, atau kodenya adalah CK. Ya, dari 6 indikator ini kan oke semua nih. EPS-nya oke, IV-nya oke, MOS-nya oke. Wait, mana share-nya? Berarti besok langsung beli ya. Boleh lah, serah. Nih Bang, harga Senin naik. Wilmar itu ya, apa perusahaan kelapa sawit ya? Apa buat agrobisnis ya, agrobisnis. Iya, betul. Kelapa sawit itu di Sumatera kalau nggak salah terbesar ya. Terbesar salah satunya di Indonesia sih paling besar. Perusahaan Amerika ya kalau nggak salah. Oh, Amerika punya. Oke. Kalau nggak salah ya. Ini kelihatan nggak ya? Share screen-nya? Kenapa? Enggak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oh, kelihatan. Oke ya, tadi ya. Oke semua nih. Udah mantap deh ini mah. Aneh nanya dong, sebelum lanjut, kayak yang Aneh tanyain kemarin ya tentang Telkom ya. Telkom itu kata Yahya nggak bagus buat long investment tapi bagus untuk growth investment. Nah itu maksudnya gimana ya? Coba aja deh, coba sekali lagi boleh nggak di tes Telkom nih sama Andi secara Boleh. Nah, maksudnya biar tahu artinya. Sambil dilihat sendiri ya. Kalau mana? Kita Telkom. Karena setahu Anda Telkom ini harganya sampai saat ini masih kemahalan. Ya. Makanya dia nggak masuk value investing. Tapi kalau secara growth investing, memang perusahaannya punya kapital besar, keuntungannya lumayan. Ya naikin dikit-dikit sih bagus buat sangat-sangat long term gitu ya. Lanjut deh, silakan deh, coba di mapping deh. Lihat ya. Ini nggak bisa ngeliatnya. Oke, sambil ditulis ya. Nah ini masuk ke indikator pertama dari Telkom ya. Kita lihat Telkom ini harga market price-nya, market price harga pasarnya. Kita masuk ke indikator pertama IPS. IPS-nya positif apa enggak? Positif. Oke, berarti. Lalu IPS mana IPS? IPS. Oke. 10 positif ya, berarti oke. Lalu IV-nya IPS dikali 8,1 berapa?
1.701. 1.701. Nah, ini harga wajarnya. Dalam artian harga wajar. Berarti rendah berarti. Hah? 1.701 MP-nya kan 3470 kan? Iya, 3470. Harga wajarnya 1.700. Jadi over value apa under value? Overvalue. Over value. Over value ya, berarti dari kata saya tadi ini nilai saham di Telkom itu mahal. Oh. Nah, lihat indikator itu. Ini nggak wajar Berarti harga segini. Cuman worth it gitu kalau. Harusnya IV-nya lebih tinggi dibanding MP-nya ya. Nah, Oke. kalau misalkan 1.700 aja enggak. Udah ya. Wah, oke banget dah. Apa? Jadi kalau misalkan harganya di bawah 1.700 ya, wah udah oke dah itu. Bahkan jauh nih kan. Tapi kan itunya MP-nya kan 3.470 kan? Iya, makanya nih bilang ini harganya kemahalan. Ini mahal banget harganya. Gitu. Overvalue. Namanya dikit ya. Oh, ya. Yang pertama ralat dulu, Wilmar itu ternyata perusahaan Singapura ya, bukan Amerika. Apa tuh ya? Enggak, Wilmar ya? tadi ternyata perusahaan Wilmar. Singapura. Terus tadi mana Di? Kok nggak kelihatan Di? Bilang. Oh, ketutup Di. Udah masuk ke BVPS nggak, Di? Belum ya? Oh, nanti aja deh. Lanjut. Belum. Kira udah selesai. Lanjut. Tadi masuk ke MOS ya. Ya. Nah, MOS adalah market price dibagi NAVS. Market price-nya berapa? 3.470. BVPS Dibagi 1035. Ini BVPS-nya. Mana? 1035. Buka dong tabel ente. Oh, sorry. Itunya apa namanya? RTI-nya biar kelihatan. BVPS-nya nih 1035. Oke. Ya, tadi 3470 3470 dibagi 1035. MP dibagi BVPS. Nah, hasilnya berapa tuh? Bagi 1035. 3,35. Nah, cara indikator kita tadi? Tadi MOS di bawah 1 good, Ya. di atas 1 jelek. Ya, di bawah. Bad. Di bawah 1 good, di atas 1 berarti jelek. Bad. Bad. Ya. Ya, not good lah. Oke, berarti not good ya. Good. Oke. Masuk ke ROI. Nah, ROI mana? ROI. Nah, ini ROI-nya 20,29. Wah, oke banget dah ini mah. ROI itu harus di atas 15%. Berarti cakep ya. Cakep banget dah. Ya. Oke lah, kalau satu indikator gagal ya nutupin. Masih oke lah. Kita nggak usah kaku-kaku amat. Lalu pair-nya. Nah, price per earning. Pair. Nah, pair-nya berapa nih? 16,52. Nah, 16,52. Tinggi berarti not Iya. good. Not good. Oke. Lanjut yang terakhir nih, BVPS. BVPS-nya berapa? Nah, BVPS-nya 1035. 1035. Market price-nya berapa? 3470. 1035, 3470 berarti BVPS lebih kecil nilainya daripada harga market price-nya. Berarti kesimpulannya not good. Harusnya BVP
BVPS, nilai PS-nya BVPS-nya harusnya lebih besar dibanding market itu ya, price. marketplace ya. Price. Keluarnya not good. Jadi overvalue. Mahalan. Nah, masuk ke bonus ya. Indikator bonusnya apa? Dividend yield-nya. Ada nggak? Ada. Berapa? 4,8%. Wah, itu sama kayak deposito itu. Nah, bolehlah. Oke, not bad. Not bad. Nambahin dikit boleh ya? Udah selesai kan, Dik? Balik Ya, ke ya. Excel aja, Dik. Balik ke Ya, ya. Excel. Misal ya. Nah, ini kalau Ane boleh komentar kenapa dia masuk kategori growth investing. Jadi sebenarnya kalau perusahaan ini kalau bicara masalah efisiensi, Telkom itu sebenarnya jauh lebih efisien daripada Wilmar. Dia bisa menghasilkan ROE-nya 5% lebih tinggi daripada Wilmar tadi kan yang hanya 15% ya. Ini sampai 20. Artinya perusahaannya efisien nih, bagus gitu. Nah, tapi memang harganya saat ini sudah terlalu tinggi di 3.470 ini ketinggian. Nah, sebenarnya kenapa dia ketinggian? Ini banyak faktor sih. Salah satunya yang Anda sering baca itu adalah karena memang foreign asing itu paling banyak beli, salah satunya di Telkom, BCA, Unilever, itu kan big cap ya, perusahaan-perusahaan dengan kapital besar tuh laris manis. Jadi makanya kenapa harga Telkom ini sudah melewati harga wajarnya. Tetapi perusahaannya masih sangat bagus secara efisiensi, pengelolaan manajemen keuangannya itu bagus banget gitu. Buktinya menghasilkan ROE-nya, bahkan ada lagi selain ROE itu ada NPM Ya. sebenarnya dia. Net profit margin itu juga sebagai indikator yang menyatakan bahwa perusahaan ini melakukan pengelolaan uangnya dengan modalnya itu dengan sangat-sangat efisien. Itu bisa tercermin juga dari NPM atau NPM, net profit margin. Itu sih, Fit. Tambahan, Fit. Oke. Paham. Ini baru 6 metode nih, berarti ada 6 lagi ya dari NT besok ya. Praktis ini sebenarnya agak beda sama Ane nih. Ada beberapa yang sama sih, kayak BVPS Ane pakai, PER juga Ane pakai. Jadi PER ini sebenarnya gini ya, Ane sedikit mau masuk aja ya, boleh sambil diskusi ya. Kalau PER kan Andi metodenya PER-nya itu di bawah 10 kali. Nah, itu metode yang Andi gunakan didapat dari mentornya. Nah, kalau Ane dapat dari para mentor-mentor Ane, PER itu bisa banyak jenis, Fit. Jadi kalau Ane versinya Lo Keng Hong, maka PER-nya harus diversuskan dengan rata-rata PER di 700 emiten yang ada di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Itu Lo Keng Hong. Ada lagi namanya PER relative valuation. Itu PER-nya dikali dengan PER standar deviasi selama 5 tahun terakhir di perusahaan tersebut sendiri gitu. Nanti Anda jelasin ya kapan-kapan. Jadi sebenarnya penggunaan PER aja itu sebenarnya bisa banyak jenis, banyak metode hanya dari PER ya. Belum nanti BVPS, belum dari ROE dan lain sebagainya. Jadi Andi sama Ane praktis sama-sama ngomongin PER tapi beda metode. Bisa dibilang gitu. Oke. Sebenarnya sih masih ada lagi sih ini, mantu takut kemalaman. Jadi boleh ada di sana aja dipakai apa lagi di selain itu? Ya sebenarnya ada ini hasilnya, ini yang udah Ane buatin ya. Jadi ada nama Kensi Method ya. Jadi Kensi Method itu kita menganalisa kuartal per kuartal. Jadi melihat dari pergerakan per kuartal, ya, per kuartal. Lalu kita juga melihat dari annual earning income-nya. Jadi per 3 tahun itu, jadi misalkan profit 55 tahun tuh oke. Lalu dan kita juga harus lihat berita-berita terbaru terupdate seperti apa nih, sebagai ini aja, sebagai informasi. Lalu kita juga harus melihat supply demand. Nah,
Nah, ini ada market cap-nya itu ada small, medium, big. Nah, small itu di bawah 1 triliun itu, terus untuk yang medium itu di atas 1 triliun. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang growth sih kalau itu. Nah, kalau para trader sih ngincarnya yang medium. Yang medium, jadi yang masih growth. Nah, kalau untuk yang long investment lebih cenderung ke yang big cap. Jadi yang sudah settle terus menghasilkan ROI yang tinggi seperti itu. Public terus ada share yang saham yang di isu ke publik, ada berapa jumlahnya, lalu persentasenya berapa seperti itu. Dede, kalau untuk share yang di publik itu standarnya apa? Berapa jumlah misalnya? Ada nggak? Nggak nentuin sih, cuman melihatnya gini. Jadi dari misalkan ada kan 10 juta. Dari 10 juta itu berapa persen yang dikasih ke publik seperti itu. Oke. Misalnya contoh Telkom kan misalnya 50% negara, misalnya 49%-nya masyarakat. Nah, itu indikasinya yang baik berapa persen untuk itu masyarakat? Di bawah 50%. Buat masyarakat di bawah 50%? Ya. Oke. Ada pernah lihat ada beberapa perusahaan yang di atas 50% masyarakat, itu nggak bagus ya? Nah, itu nggak bagus. Jadi ngandelin orang. Iya. Nah, ini kan termasuk kayak tadi mana sih? Wilmar ya, di bawah publik yang share yang saham-saham yang diisi publish ke publik itu cuma 13%. Gitu. Nah, ini hasilnya nih oke semua. Mungkin sedikit doang ya, untuk masa ada 4 lagi sebenarnya nih, ada DER, CR, QR, CRR, CRR. Nah, ini ini makhluk apa nih? Ini bisa sebagai indikator kita untuk memilih emiten. Bentar ya Bapak lanjut, ya, agak lama bentar ya. Oke, tambahin deh 2 lagi deh, nggak apa-apa deh. Penasaran. Oke, mana tadi RTI-nya? RTI, Telkom. Nah, Telkom. Nah, ini akan ada DER, ada debt equity ratio. Jadi, apa namanya lupa. Nah, ini rasio hutang terhadap modal. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan modal yang ada. Nah, jadi setiap perusahaan itu kan punya hutang ya. Nah, hutang itu terhadap modal itu berapa persen sih gitu. Jadi misalkan suruh bayar, kemampuannya berapa persen gitu. Berarti semakin besar semakin bagus ya? Ya. Ya, di persentase semakin besar berarti semakin bagus DER-nya ya? DER-nya itu indikator gini. Kalau DER-nya lebih kecil dari 100%, misalkan Nah, ini kan DER-nya si Wilmar, mana sih dia? Kita lihat Wilmar dulu ya, sama Wilmar. Ada tambahin dikit dulu ya. Ya. Jadi DER itu adalah liabilitas. Liabilitas itu adalah ya bahasa gampangnya sebenarnya hutang, walaupun tidak semua komponennya ada hutang gitu ya. Nah, jadi hutang atau liabilitas dibagi dengan ekuitas, total aset. Ibaratnya kalau perusahaan itu bangkrut Fit, kalau misalnya hutangnya 100 triliun, tapi modalnya 100 triliun, ente nggak dapat apa-apa ntar pas perusahaannya bangkrut. Tapi kalau misalnya modalnya cuma 100 triliun, sedangkan asetnya ada 1000 triliun, itu let's say cuma 0,1 tuh, atau cuma 10% hutangnya dibanding ekuitasnya. Itu namanya debt equity ratio. Artinya semakin kecil DER-nya, maka semakin bagus. Oke, terima kasih Bang ya.
Nah, ini nih. Jadi ini liability ya. Jadi hutang dia, hutang perusahaan yang ada saat ini, ini equity apa modal yang ada sekarang. Nah, kita lihat. Good. Oke, kita lihat sini indikatornya adalah nilai DER itu di bawah 100%. Nah, ini di Wilmar sendiri dicek di Wilmar nilai DER-nya adalah 20,67%. Dan kesimpulan oke, ya. Ini perusahaan sehat. Terus ya, gimana yang di atas 100%? Ya berarti nggak sehat dong? Ya nggak juga. Jadi melihat dari cap-nya dia kan, market cap kan tinggi, besar ya, kayak Telkom itu masih oke lah, masih worth it untuk diambil sebagai investment seperti itu. Coba Berarti buka DER semakin besar semakin bagus ya? DER-nya semakin kecil semakin bagus. Oh, semakin kecil semakin bagus. coba buka bank apa aja. BBCA ya. Bank itu kan biasa komponen ekuitasnya justru liabilitasnya gede. Lihat tuh, Bank BCA DER-nya 510%. Ini jangan kaget ya, berarti BCA tuh kalau dia bangkrut, uang semua orang dibalikin, perusahaannya habis-habisan tuh. Jadi semua bank memang karakternya liabilitasnya tinggi. Kenapa? Karena memang asetnya terbentuk dari pinjaman atau simpanan dari para nasabah kan. Iya. Nah, itu prinsip ininya, prinsip perusahaannya memang kalau untuk bank seperti itu. Atau properti, biasanya properti itu juga konstruksi, properti itu juga dibangun dengan hutang. Coba buka aja misalnya perusahaan properti apapun ya, misalnya Wika atau misalnya PTPP atau apapun, biasanya debt equity ratio-nya juga biasanya tinggi biasanya. Ya, karena ada liabilitasnya. Nah ini. Oh iya. Nah lihat tuh, DER-nya Wika tinggi. Jadi properti konstruksi, Fitri tahu lah, Fitri kan juga bergerak di bidang konstruksi ya, properti. Itu dibangunnya kan atas dengan hutang. Jadi sebenarnya aset terbesarnya adalah hutang. Sama kayak bank juga begitu. Nah, beda dengan consumer good, manufaktur, itu mereka semakin kecil DER-nya, maka semakin baik tuh. Biasanya begitu. Ini lagi-lagi, jadi DER adalah liabilitas atau kewajiban yang harus dibayarkan dibagi dengan total aset yang dia punya. Oke. Lanjut ya. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Nah. Sampai 22.30 ya, nih. Oke. Nah, ini masuk ke makhluk satu lagi nih, CR, cash ratio. Ini apa sih cash ratio? Cash ratio ini adalah kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan cash atau ekuitas. Nah, indikatornya apa? Berapa indikatornya? Indikatornya yang diberikan lah 50-100%. Jika dimasuk kategori 50-100% itu berarti sehat perusahaannya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di Wilmar ini nilainya 144,76%. Berarti oke banget. Di atas 100%. Lalu apa nih? Ada Maksudnya di atas 50% oke berarti cash ya, ratio jadi itu ya. 50-100% itu oke. Jadi uangnya banyak nih. Di atas 100% berarti lebih oke. Ya, ini uangnya banyak banget nih. Lalu sini ada QR, quick ratio. Apa nih quick ratio? Itu kemampuan perusahaan membayar hutang dengan menggunakan aset. Nah, jadi modal pas aset. Nah, berapa nilainya? Yang apa indikatornya? Indikatornya harus lebih besar dari 100%. Jadi harus lebih besar dari modal seperti itu. Nah, nilai di sini 404%, berarti di atas 100%. Wah, ini oke banget. Nah, perusahaan kaya. Udah sehat, kaya lagi kan. Lalu ini yang terakhir nih, current ratio, CRR. CRR itu apa? Jadi kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek
menggunakan aset lancar perusahaan. Nah, aset lancar perusahaan itu aset-aset yang bisa dijual di bawah 1 tahun seperti itu. Benar nggak ya? Kalau saya ralat ya. Tahunnya gitu. Iya, iya. Kalau nggak Jadi salah ada, iya. Kalau nggak salah sih benar ya, current ratio itu yang ibaratnya dia aset lancar ya, apa sih nyebutnya? Ini teman-teman akuntansi lebih tahu nih. Iya, Jadi tahuannya singkatannya itu aset lancar itu jadi aset-aset yang bisa dijual di bawah 1 tahun gitu. Kan ada aset-aset yang kayak pabrik dan segala macam itu kan lama ya, jadi itunya untuk bisa ngejual. Kayak contohnya seperti mobil, terus ada sehingga bisa ada mesin ada itu mesin perusahaan, terus ada motor, nah itu bisa masuk ke aset lancar. Berarti rasio parameternya di atas 100% oke. Ya, ada 100% oke. Nah, ini di sini indikatornya 533,59. Oke banget lah. Ini ya, kita bandingin ya. Hasil pengamatan kita malam ini. Dari 6 indikatornya untuk Wilmar. Dari 6 indikator, nah, PS-nya positif, oke. 6 indikator oke semua nih, hijau. Ya. Wah, oke. Lalu tambahan indikator yang lainnya juga oke semua. Oke lah ini. Mantap kali. nggak salah nih beli ya. Ada yang udah beli. Ini kalau nggak salah sekitar 15% total portofoliannya CK nih. Kita lihat juga di sini. Kita lihat biar tambah puas. Wah, berarti Senin pagi wajib beli. Segera beli. Senin harga naik. Di kalau masih ada waktu 5 menit, coba INDF baru dibeli sama Viti soalnya. IMDF. Indofood. Oh, Coba singkat kita lihat Oke. di itu ya tadi apa? Oh ya, RTI ya. bisnis. Mantap. Aneh pas setelah analisa kurang menarik. Aneh jual itu. Analisa lebih jauh. Tapi jangan nggak usah ngikut-ngikut. Mana sih? User, wait, correct. IMDF. Nah, kita langsung aja ya, kita nggak usah ini. Nah, EPS-nya ini positif, oke ya. Lalu apa tadi? IV-nya 8,1. Berapa? 735 kali 8,1. 5935 5953. Oke lah. Jadi Masukin ke tabel Excel itu kan? ya. Coba. IPS-nya oke ya. Iya, nilai IV-nya kan harganya kan total dikali 8,1 5953. Market price-nya 6275. Ya, oke lah. Oke. Lalu MOS-nya price dibagi NAVS. Market price berapa? 6275 dibagi NAVS 9013. 0,6. Oke lah.
Masuk ke ROE. ROE-nya mana dia? 15,23. Nah, oke banget lah di atas. Oke. Oke lah, ini perusahaan growth. Kata ya. Ini soalnya buat Ane perusahaan Indofood ini dia dua nih Fit. Buat Ane dia value investing dan growth investing. Karena market capitalnya gede. Komoditasnya ya disarankan sama Lekehong juga perusahaan komoditas kan. Bukan komoditas, consumer good. Iya, mobil ya. Lo kan cuma tuh. Ya. Nah, ini PR-nya 8,3. Ya, oke lah. Oke. Mantap lah. Di VPS-nya mana dia? Di atas ya? Oh, ini. Di VPS-nya lebih besar nggak? VPS-nya 48,276. Wah, ini oke. Masih di bawah harga pasar. 48,276. Oke. Dia ngasih dividen yield nggak? Masih. Berapa? 4,43. Oh, oke. Nah, ini indikator tambahan. Nah, ini DER-nya nih. Debt equity ratio. Jadi rasio terhadap modal hutang terhadap modal dia ternyata 198,23. Jadi modal utama dia lebih kecil daripada hutang. Jadi hutangnya banyak. Tapi worth it ya, masih worth it lah. Ini kan 6 indikator utamanya udah masuk kategori. Dari itu indikatornya apa? Di bawah 100%. Di bawah 100%. Ya ini warning dikit aja, not okay. Terus CR-nya indikatornya kemampuan perusahaan untuk bayar jangka pendek menggunakan duitnya tuh. Indikatornya di atas 50%. Nah, Masih ini oke berapa? ya. Ya, oke lah, giri-giri lah. Giri-giri oke lah. Terus QR-nya itu quick ratio kan tadi indikatornya harus di atas 100%. Jadi kemampuan perusahaan untuk bayar hutang dengan aset. Nah, Masih oke lah. ya di bawah standar sih, cuman ya masih oke lah. Jadi bisa jadi gini. Kalau bangkrut inilah gaji direkturnya nggak dibayar deh. Iya. Satu lagi tuh current ratio. Current ratio 137,33. Nah, jadi ini ditambah aset lancar dia. Nah, aset lancar dia banyak nih. Jadi masih bisa kebayar lah kalau bangkrut. Berarti Aset lancar dibanding dengan ini 3 ya. dari 4 oke semua tuh. Coba nih balik ke Excel ini bagus semua kecuali DER kayaknya. Yang QR-nya juga jelek. Apa aja? QR-nya jelek. Oh, coba mana Excel-nya? Bentar. 137%. Nah, ini apa sih? Indofood ya. Indofood. Oke lah. Indikator oke semua. Indikator utama oke. Oke, indikator utama oke lah. Indikator tambahan 2 oke. 1 2 nggak oke, 2 oke. Salah naruhnya. Oke lah ini mah. Not bad lah.
Ini oke lah. Buat market capital gede oke lah ya. Iya. Soalnya lihat deh, apa Market- Indofood itu kan market capitalnya hampir berapa ya nih tadi? Lupa. Tadi market cap-nya gede dia 55 triliun, masuk big cap dia. Mas banding Jadi- sama Wilmar. Wilmar berapa? Wilmar cek CKI itu 1,1, jadi masuk ke medium. Jauh. Jadi 50 kali 5 apa 55 kali lipat itu ya Wilmar ya. Ya. Ya, Oke. makanya buat growth investing ini perusahaan ini banget tangguh sih menurut Ane sih. Iya. Tapi long term. Ini model-model kayak Indofood ini kalau apa pandemi selesai ini langsung ini melejit. Kalau satu lagi anak perusahaan Indofood apa ya namanya? CBP. Nah, CBP itu bedanya apa sama Indofood? Kalau Indofood ini kan semua produk ya. Ane agak lupa deh. Kalau ICBP kan dia beberapa produk kayak Indomie saja, terus apa aja gitu. Kalau Indofood itu semua yang Indofood. Iya, Pak. Produknya berarti dikerjakan oleh anak perusahaannya gitu. Indomie itu ICBP setahuan. Iya ya, Indomie itu ICBP. Kalau Indofood kan semua tuh ada sambal Indofood, ada apa kecap Indofood mungkin kali ya, dan lain Oke, sebagainya. udah sampai jam 22.36. Waktu sudah larut malam. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada siapa? Tinggal ada Bang Agus, ada Uli, dan ada Yogi. Ya udah pada ini. Kasur kapuk semua. Kenapa nih? Udah beranjak ke kasur kapuk. Enggak bang, aman. Bang. Aku Aman ya. aku menyimak kamu kok. Gus, tanya dong Gus. Nanya Bang Andi. Ya, Oke. Bang RTP Agus, silakan. ini aplikasi data itu dibuat oleh siapa ya? Bisa nggak data itu fiktif? Oh, yang mana di RTI? Iya, data di RT itu apa valid atau bisa? Insya Allah valid Gus. Soalnya kan nyambung ke IDX ya. Makanya jadi dia Oh gitu. nginduknya itu ke saham apa? Ke server utama ibaratnya gitu. Terus gini apa namanya? Hmm. Ya kan kita nggak tahu pasang surut ekonomi ya. Kadang ada yang bangkrut. Ya. Pernah kayak Bakri yang jaya-jayanya kan sempat bangkrut dan akhirnya investornya pada ya merugi lah. Nah itu kita ngelihat itu buat jadi investasi long investment itu gimana caranya biar aman ke depan? Gini ya, kalau itu kan kalau untuk misalnya tiba-tiba bangkrut itu kan ada beberapa hal ya. Pertama, first major ya. Tiba-tiba ada dia collapse karena bencana alam, terus udah nggak ada apa-apa lagi terus ada juga untuk masalah performanya gitu, performa perusahaan. Nah makanya untuk yang bagi teman-teman yang ingin long investment itu harus dipantau juga gitu, secara entah itu per kuartal atau per semester gitu. Minimal per semester lah dipantau. Jadi pergerakannya ini masih worth it nggak? Kita masih worth it nggak untuk kita pegang gitu. Kalau misalkan udah kayak tadi kata Yahya ini ternyata harganya udah jenuh banget nih, kalau untuk growth kayak udah nggak bisa, ya udah jual aja gitu. Jadi kita nggak dapat capital gain-nya. Gitu. Nah ketika menjual itu apakah langsung laku atau nunggu beberapa waktu baru bisa laku? Nah, Aneh jawab mungkin Bang Agus. Boleh. Mungkin langsung simulasi Bang Agus untuk mungkin nggak usah banyak-banyak kali ya, belajar membeli dan menjual satu lot gitu. Jadi bisa
daftar ke perusahaan sekuritas, nanti itu bisa langsung belajar tuh. Anda juga lagi belajar sama Bang Yahya nih. Jadi nanti pada saat menjual nanti ada tekniknya juga, kita jual di bawah harga pasar gitu-gitu. Oh, Ada tambahin Berarti- dikit ya, Gus. boleh. Jadi gini, pertama yang harus dipahami bahwa pasar saham ini adalah cerminan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Artinya pasang surut memang betul Mas Agus. Ketika kita berinvestasi di satu perusahaan, jangankan itu, kita kerja di satu perusahaan atau kita membangun satu perusahaan, maka resiko kebangkrutan itu pasti ada. Ada dong. Bisa Iya, tutup pasti. Bang. Bisa. Kita bikin warung bakso aja, bikin warung kebab misalnya, itu pasti punya resiko kalau dia nggak laku dia tutup gitu kan. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga punya hal yang sama, punya potensi yang sama. Yang membedakan kemudian kita harus menjadi investor yang cerdas. Dalam hal ini melihat banyak indikator, membuka laporan keuangan, melihat apakah perusahaan tersebut dikelola dengan manajemen yang baik, melalui angka-angka tersebut yang tadi Bang Andi sudah jelaskan, itulah yang menjadi landasan kita untuk mencari perusahaan ini gitu, untuk dia jauh dari kebangkrutan. Tadi betul sih Mas Agus tuh benar. Tuh beli Bumi tuh, mungkin 11-10 tahun yang lalu ya, Bumi Resources itu punyanya Bakri, itu sekarang udah tengkurap tuh. Yang tadinya harganya ribuan, tinggal 50 rupiah gitu. Itu kalau dikaliin aja mungkin dulu punya uang 10 juta, mungkin sekarang udah tinggal 500.000 atau mungkin berapa gitu. Nah itu potensi itu selalu ada gitu loh, potensi itu selalu ada. Makanya market itu juga pasang surut, dari 700 perusahaan tuh kadang keluar masuk, ada yang bangkrut, ada yang baru IPO dan lain sebagainya. Itu konsekuensi kita sih sebenarnya. Berarti kesimpulannya memang evaluasi berkala itu penting ya? Nah, betul. Jadi ketika per kuartal laporan keluar, kita bisa melihat nih, oh kalau downtrend terus setiap kuartal 1 turun, kuartal 2 turun, kuartal 3 turun, kita sebagai investor bisa kan menarik uang kita sebelum dia semakin ambruk dan akhirnya bangkrut. Jadi kebangkrutan itu sebenarnya bisa dilihat per indikator setiap kuartal loh kalau kita menyikapi gitu ya. Dari tadi aja yang Bang Andi sajikan ini sebenarnya indikator yang umum, yang sebenarnya bisa dievaluasi per kuartal atau per setiap 3 bulan sekali. Oke. Sip. Berarti untuk tema selanjutnya Bang Yahya ngisi ini ya, mengenai cara mengevaluasi laporan keuangan per kuartal ya. Ya boleh. Nanti sama versi metode Ane juga kan belum Ane share. Kayak tadi Ane bilang Andi punya per 10 kali, Ane punya versi per tuh diversiskan dengan apa gitu. Itu masih banyak sih metode yang kita bisa ulas sebenarnya. Makin banyak nih, kayak Ane hari ini alhamdulillah thank you ya di Sukron gitu ya, dapat metode-metode baru nih. Sekali dapat langsung berapa tuh? 8 ya kan. Menarik lah. Berapa itu? 6 ditambah 4, 10 metode tuh. Nanti tambah lagi 12 punya Ane. Mungkin beda sama punya Andi sih, agak beda nih. Ya bisa, let's say kita punya 20 metode. 12 tambah 10 berarti 22 metode ya. Iya, anggaplah 20 metode. Wah, udah oke banget. Dari 20 ngomong misalnya 18 metode bagus, ya company sih oke. Nanti per kuartal lihat nih, oh dari 18 si CK turun. Jadi cuma 2 metode yang bagus. Something happen kan, berarti ya perusahaannya mungkin dia kebangkrutan, ya kita evaluasi, kita jual. Itu aja sih. Oke. Bang Yahya belajar dari mana, Bang? Seminar juga atau baca buku? Atau tidak dia? Ya macam-macam Bang, termasuk pengalaman. Terus gampangnya sih gini Bang Agus, kalau kita pengen kalau ada yang ngomong gini kan ya, kalau pengen belajar agama, belajar sama orang yang ngerti agama, sama ustadz gitu ya. Kalau pengen belajar soal saham, ya belajar sama orang yang udah jatuh bangun di saham. Gitu kan. Pengen jadi orang kaya, belajar sama orang kaya, kan gitu yang paling benar. Jadi Ane pelajarin lah beberapa orang-orang yang sudah terlibat lebih dulu dari Ane, lebih banyak pengalaman dari Ane. Nah itu sering nonton, sering baca literaturnya aja Bang. Oke. Ya, terakhir ya, tanya ya. Makasih. Ya, tanya ya. Di portofolio Indofood termasuk berapa persen dari semuanya ya? Indofood
Indofood itu bentar. Kasih waktu ya 15 detik aneh buka dulu nih. Soalnya kalau ngomong takut salah. Cek ini kan yang hari ini diulas sama Andi nih. Andi ada CK sama Telkom sama Indofood ya. Ini semuanya Anda beli sebenarnya. Ini sebenarnya semuanya Anda beli. Cuma ini disclaimer on ya. Maksudnya ya karena bisa jadi Anda sama ente belinya lebih murah Ane waktu itu, Fit. 8 bulan, 6 bulan lalu misalnya saya jadi lebih murah Ane kan. Jadi kita nggak tahu nih masing-masing orang. Nah, tapi kalau secara jumlah di portofolio Ane itu Wilmar itu Ane punya kurang lebih sekitar 10% ternyata. Wilmar Ane itu 10% dari total portofolio. Indofood itu hampir sekitar 15%. Telkom itu 10%. Yang lainnya yang cukup besar sebenarnya Ane hampir 20% di Petrosi. PTRO. Ya sisanya kecil-kecil lah. Total ada 18 yang Ane beli. 18 perusahaan yang ente beli ya. Ya, betulnya itu kan pilihan ya. Jadi kalau aneh saran sih sengaja. Untuk yang bagi pemula, kayaknya kan udah pemain lama aja kan. Fasilitasnya ada gitu kan di Stockbit itu enak banget aneh bilang gitu. Jadi nggak butuh waktu banyak untuk bisa menganalisa seperti itu. Nah, kalau kita yang pemain pemula, ente fokusnya ke ya maksimal 3 atau 5 lah gitu. Udah maksimal banget lah gitu. Jadi Setuju nih, biar setuju. 5 jadi 5 itu maksimal lah. Setuju Ane. Kalau di awal-awal 5 maksimal. jadi jangan sama ini irama ente sama irama Yahya. Beda. Yahya udah pemain lama. Jadi lebih fokus aja. 22.46. Ya minimal 3 aja lah kalau gitu. Iya, sekarang udah jam 11 kurang 15 menit. Sepertinya bisa kita cukupkan ya buat malam hari ini karena udah pada live juga nih. Kita lanjut minggu depan ya, insya Allah ya. Oke. Boleh, insya Allah minggu depan. Minggu depan Yahya yang sharing lah dengan metodenya Yahya. Nanti kita kombinasi semuanya sampai 22 metode, berarti kita cari yang paling banyak zona hijaunya. Oke, baik teman-teman, sementara itu dulu buat malam hari ini. Ini luar biasa ya, sangat membantu sekali dalam menganalisa kita memilih saham emiten yang memang mempunyai prospek yang bagus ke depannya. Baik, terima kasih Bang Haji Andi untuk materinya malam hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, sekian dari Ana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima kasih Sama Bang ya. Bang Yahya, Bang Fitri. Yogi. Ya, sehat semua ya. Assalamualaikum. Amin, sama-sama. Cliff. Assalamualaikum. Salam.